Muhasabah. Secara etimologis, muhasabah berarti menyeimbangkan perhitungan atau tepat dalam perhitungan. Sedangkan secara sufi, muhasabah adalah memperhitungkan perbuatan dan pikiran dalam menempuh perjalanan menuju Allah dan mengetahui bahwa Allah selalu mencatat apa yang dilakukannya. Dalam Al-Quran banyak dinyatakan bahwa Allah selama mencatat pikiran atau olah nalar, hasrat hati, dan semua perbuatan seseorang, utamanya dalam Quran surah Al-An'am, Al-Imran, Al-Maidah, Ibrahim, Al-Nur, dan Al-Ra'd. Yang paling tegas adalah ungkapan Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat." Quran Surat Al-Hasyr. Dalam kitab Tazkirah Al-Awliya, Al-Attar menyatakan bahwa perbuatan yang paling mulia di jalan ini adalah bermawas diri dan melaksanakan kewajiban atas dasar ilmu. Imam Al-Ghazali dalam Kimia Al-Sa'adah juga menuliskan bahwa seharusnya setiap menjelang tidur, setiap malam, seorang sufi harus memperhitungkan apa yang telah dilakukan oleh nafsnya sepanjang hari agar keuntungan dan kerugiannya dipisahkan dari modal. Dalam hal ini, modal adalah perbuatan yang wajib, keuntungan adalah perbuatan yang disunahkan, dan kerugian adalah perbuatan yang diharamkan. Langkah utamanya adalah mewaspadai hawa nafsu, karena ia adalah penipu licik dalam diri manusia. Al-Ansari menggambarkan bahwa muhasabah merupakan medan tempur bagi seorang sufi. Ia bersumber dari medan penyucian dan memiliki 3 dasar. Yang pertama, menghilangkan perbuatan jahat dari pergaulan seseorang, sedangkan cara mencapainya adalah mengetahui bahwa semua perbuatan yang di dalamnya terlibat hawa nafsu dan yang bertentangan dengan syariat adalah perbuatan jahat dan merusak. Yang kedua, mengimbangi karunia Allah dengan beribadah. Cara mencapainya adalah mengetahui bahwa kelalaian seseorang menerima karunia Allah semata-mata berkaitan dengan kelemahan orang itu terhadap semua karunia Allah yang dirasakan namun tidak disyukuri. Pembalasan harus diberikan. Harus pula diketahui bahwa penyalahgunaan karunia Allah hanya akan merusak keimanan seseorang. Yang ketiga, memisahkan bagian seseorang, yaitu yang diperolehnya melalui usaha dari bagiannya, yaitu yang dikaruniakan Allah. Cara pencapaiannya melibatkan pengetahuan bahwa pelayanan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia merupakan urusan pribadi seseorang, bahwa pelayanan untuk mendapatkan sesuatu di akhirat adalah kewajiban seseorang, sedangkan ibadah yang dilakukan untuk mencapai Allah adalah harga seseorang, yaitu Allah menentukan derajat spiritual seseorang dengan derajat ibadah orang itu kepadanya. Bagi Syekh Siti Jenar, muhasabah adalah ngelmu eling yang oleh Rangga Warsita ditambahkan sebagai eling lan waspada. Dengan demikian, maka muhasabah mengandung makna terus-menerus mencari
dan menelaah keadaan dan perbuatan hawa nafsu maupun keseluruhan jiwa. Hari demi hari dan jam demi jam, orang harus memperhitungkan apapun yang muncul di dalam dirinya, yang positif maupun negatif, agar dia menjadi sadar akan sifat-sifat keadaannya. Abu Haris al-Muhasibi mendapatkan gelar Muhasibi karena ketekunan dan kesungguhannya yang luar biasa dalam mengamalkan muhasabah. Menurut Attar dalam tazkirahnya, Abu Haris mengemukakan beberapa karakter dari orang yang mengamalkan muhasabah. Yang pertama, tidak pernah bersumpah dengan nama Allah secara sengaja maupun tidak sengaja, benar atau salah. Yang kedua, tidak pernah berdusta. Yang ketiga, tidak pernah melanggar janji dalam hal apapun, seraya menjauhkan diri sebisanya dari membuat janji. Yang keempat, tidak pernah mengutuk orang lain dengan meminta Allah untuk menimpakan bencana atas orang itu, bahkan terhadap orang yang menyakitinya. Yang kelima, tidak pernah menyakiti orang lain dalam ucapan maupun perbuatan, atau berdoa agar mereka dijatuhi hukuman, tetapi bersabar terhadap setiap orang dan segala sesuatu karena Allah. Yang keenam, tidak pernah mengkafirkan atau melemparkan tuduhan musyrik atau syirik terhadap orang lain atau menyakiti hati orang lain. Karena menuduh siapapun dengan perbuatan itu lebih jauh dari belas kasih orang lain dan lebih dekat kepada murka Allah daripada menahan diri dari tuduhan semacam itu. Yang ketujuh, tidak pernah berniat untuk melakukan perbuatan dosa secara lahir maupun batin, yaitu dengan memisahkan diri dari segala sesuatu selain Allah. Yang kedelapan, tidak pernah menimpakan beban penderitaan kepada orang lain, baik secara sengaja maupun tidak. Yang kesembilan, tidak pernah bersikap tamak terhadap makhluk atau iri hati terhadap milik orang lain. Yang kesepuluh, tidak pernah membusungkan dada terhadap sesama manusia, karena dengan cara ini orang akan tiba pada kedekatan dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti dia telah mencapai tingkatan spiritual yang tertinggi dan kesempurnaan kemuliaan. Muhasabah dalam bentuk pelaksanaannya memiliki 3 bentuk: muhasabah al-nafs, muhasabah torekoh, dan muhasabah al-haqi. Muhasabah al-nafs, setiap malam sebelum tidur, Sufi menggunakan waktu beberapa saat untuk menelaah nafs atau dirinya dan menghitung semua perbuatan baik dan buruk yang dilakukannya selama hari itu. Jika dia dapati bahwa perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, dia harus menebus ketimpangan ini pada hari berikutnya. Jika perbuatan baik lebih banyak, dia tidak hanya tidak boleh berbangga hati, tetapi harus melipat gandakan upayanya untuk menghilangkan semua perbuatannya yang buruk pada hari berikutnya. Jika dalam perhitungannya antara yang baik dan buruk diperkirakan berimbang, dia harus menambah perbuatan baiknya secara mengurangi atau menghilangkan yang buruk. Seorang sufi harus pula memperhitungkan pikiran-pikirannya dalam bentuk muhasabah ini. Dia harus menimbang pikirannya yang baik dan buruk secara cermat, perlahan-lahan mengosongkan benaknya dari pikiran yang buruk dan menggantinya dengan pikiran yang baik. Karena Allah akan menghukum kaum sufi bahkan atas pikiran mereka yang buruk. Yang berikutnya muhasabah torekoh. Dalam muhasabah jenis ini berlaku syarat bagi sang sufi
bahwa ia memperhitungkan keadaannya, berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan keadaan keragamannya dan menaikkan keadaan keesaannya. Dengan cara ini, dia akan maju setiap hari menuju hakikat ketuhanan, bahkan semakin dekat kepada Allah. Di sini dia harus mengingat hadis Nabi yang menyatakan, orang yang hari-harinya sama adalah orang yang merugi. Jadi bagi seorang sufi yang menaiki tangga yang pada puncaknya Allah, ia tidak boleh menghitung tangga yang sudah dilaluinya, namun justru harus memperhitungkan jalan dan anak tangga yang belum ditempuhnya. Ia sepenuhnya tunduk dalam perjanjian dengan Allah dan menahan diri dari melanggar semua janji itu. Dengan setiap langkah yang dibuat sufi, dia harus memperhitungkan Allah dengan mengetahui bahwa semua gerak-geriknya hanyalah demi Allah. Seperti nafas yang ditariknya adalah untuk mengingat Allah. Demikian pula setiap gerakan yang dibuatnya adalah karena Allah. Akhirnya, sufi yang telah berhasil menundukkan dirinya kepada Allah harus memandang apapun yang datang kepadanya berasal dari Allah, dan karena itu tentu merupakan sesuatu yang baik. Sedangkan muhasabah al-haqqi merupakan tingkat kewaspadaan kedirian puncaknya. Dalam hal ini, posisi sufi telah menjadi panutan bagi sufi atau orang lain. Maka ia harus menyesuaikan sifat lahir dan batinnya dengan berbagai keadaan dan tingkatan yang ada pada dirinya. Misalnya dalam berhubungan dengan makhluk, ia harus berhati-hati agar tidak terjeruk dan menyembah dirinya sendiri. Ketika berada dalam keadaan berhubungan dengan Sang Pencipta, dia harus menahan diri dari berbicara tentang eksistensinya. Pernyataan-pernyataannya harus selaras dengan keadaannya dan sesuai dengan kenyataan. Dalam bentuk muhasabah ini, ia harus memperhatikan tanggung jawabnya, tidak hanya kepada Allah di satu pihak, tetapi juga kepada masyarakat dan sesama manusia, terutama yang mengikutinya di pihak lain. Dalam tingkatan kesatuan, dia tidak boleh berbicara tentang aku dan kamu, atau tentang penemuan dan kemampuan spiritualnya. Dalam ranah penyucian dan cinta, dia tidak pernah boleh bersikap keras dan bengis. Dan dalam tingkatan bimbingan atau diikuti orang lain, dia harus cermat agar tidak menjadi tabir antara manusia dan Allah. Orang yang mengaku sebagai sufi bermuhasabah al-haq harus berdiri di atas dunia dan akhirat dan bukan bersikap tamak terhadap kekayaan duniawi. Manusia sempurna adalah orang yang asing terhadap segala sesuatu selain Allah. Dia tidak kenal kepada pemilik harta atau jabatan. Intinya, muhasabah pada awalnya merupakan keseimbangan perhitungan antara perbuatan baik dan buruk. Pada akhirnya, muhasabah merupakan perwujudan kesatuan murni, baik dalam tingkatan kesatuan dalam keragaman atau dalam keadaan secara batin larut dalam Allah, sedangkan secara lahir tetap berada di alam dunia, serta kesatuan dalam kesatuan atau secara lahir maupun batin larut dalam Allah.